Indonews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, hari ini sebanyak 76 Capaska menggelar latihan gabungan bersama TNI, Polri, dan Pas Pampres untuk menyelaraskan gerakan, formasi hingga kedisiplinan. ...76 putra dan putri terbaik bangsa dari 38 provinsi akan mengemban amanah mulia dalam upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Saat ini seluruh aspek tengah dipersiapkan, salah satunya melalui latihan gabungan yang diselenggarakan pada hari ini di lapangan PPSDM Kota Depok, Jawa Barat. Dalam latihan gabungan hari ini sejumlah unsur turut terlibat, diantaranya TNI, Polri, Pas Pampres, hingga satuan musik. Latihan gabungan ini difokuskan untuk menyelaraskan gerakan, formasi, dan kedisiplinan seluruh peserta upacara. Usai menjalani latihan gabungan, seluruh Capaska akan meninggalkan tempat diklat dan bertolak ke Jakarta untuk menjalani persiapan di Istana Merdeka beberapa hari ke depan. Setelah latihan gabungan kita akan bergeser ke Jakarta. Pelatihan dilaksanakan tentu saja di Istana Merdeka. Nanti di sana ada gladi kader, gladi kotor, dan gladi bersih. Itu akan semakin pasti siapa yang akan bertugas pada formasi yang ditetapkan. Demikian. Kita akan bergeser tanggal 11. Rencana pengukuhan sampai hari ini masih dijadwalkan tanggal 15. Tapi kami menunggu dinamika bagaimana yang ada situasi untuk yang paling sesuai untuk pelaksanaannya. Setelah latihan pemantapan di Istana Merdeka, seluruh 76 Capaska akan dilantik secara resmi pada tanggal 15 Agustus mendatang, yang menjadi simbol sahnya Capaska menjadi paskibraka nasional. Namun, pelantikan tidak berarti formasi sudah ditetapkan. Formasi pembawa baki, pengibar bendera, danpok, dan formasi lainnya akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus sebelum upacara dimulai. Ya, sejumlah Capaska membagikan momen selama proses diklat yang berlangsung selama 1 bulan lebih. Mereka menyampaikan pesan orang tua menjadi salah satu motivasi untuk semangat dan membuang rasa lelah. Pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu enggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Jadi kayak kalian selalu ingat, oh iya kata mama jangan terus doa, jadi kalian jangan enggak berhenti doa, enggak berhenti zikir selama di sini. Ya, kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini, ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan, yang mendalami sejarah bangsa Indonesia. Yang motivasi saya ya dari orang tua, karena orang tua menaruh harapan kepada saya, di mana saya harus lakukan yang terbaik, karena banyak keluarga dan teman juga yang mendukung saya. Saya harus menjalankan amanah tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah pemirsa, untuk menjadi Capaska tingkat nasional seleksinya tidak mudah. Karena di tingkat nasional ini hanya ada 76 Capaska dari 38 provinsi. Jadi kalau dirinci ada 38 Capaska putra dan 38 Capaska putri. Masing-masing provinsi hanya diperbolehkan mengirim 1 putra dan 1 putri terbaik di wilayahnya. Luar biasa ketat ya ini proses seleksinya pemirsa. Jadi pemirsa, seleksi Capaska ini dimulai dari tingkat daerah, yakni kabupaten dan kota. Capaska yang lolos di tingkat daerah akan membawa nama daerah asalnya ke tingkat provinsi. Mereka akan bertemu dengan Capaska terbaik dari daerah lain untuk kembali disaring di tingkat provinsi. Dan yang terbaik nantinya akan mewakili provinsi mereka. Untuk melaju ke tingkat nasional, seluruh Capaska yang bersaing di provinsi hanya memperebutkan 2 kursi pemirsa. 1 kursi untuk putra dan 1 kursi untuk putri. 2 perwakilan tersebut akan membawa nama provinsi pada diklat Capaska tingkat nasional. Perjuangan Capaska juga harus melewati proses seleksi yang sangat ketat. Mulai dari wawasan kebangsaan, intelijensi umum, kesehatan, postur, PBB, fisik hingga kepribadian.
Kita ke informasi lain pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Rasanya di rumah ya? Ya, tadi Jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 apa jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Oh. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meluruskan kabar soal pembukaan 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi baru untuk dapur program makan bergizi gratis. Ia menegaskan angka tersebut bukan berarti pemerintah akan langsung mengoperasikan seluruh dapur dalam waktu dekat. Sudaryono menjelaskan bagian kini memadankan data lokasi dapur tersebut dengan data prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan. Langkah itu dilakukan untuk menentukan dapur mana yang diprioritaskan beroperasi lebih dahulu. Dari hasil penadanan tersebut, BGN mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah dengan angka stunting tinggi maupun sangat tinggi. Ia menegaskan pengoperasian dapur tersebut akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Pada tahap awal, BGN menargetkan mengaktifkan sekitar 300 dapur pada pekan depan. Kita membuka segera 13.000 dapur bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya, ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah, nanti ini kita bertahap. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI untuk segera memisahkan pos anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan mulai tahun anggaran 2027. Desakan tersebut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar pendanaan program MBG dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN tahun anggaran 2028. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Edi Kurniawan mengingatkan jika pemerintah dan DPR belum mampu memisahkan anggaran tersebut secara total pada 2027, MK telah memberikan batasan tegas. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa dana MBG dilarang mengambil alokasi dari mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta agar segera ada rapat dengar pendapat umum antara Komisi 9 DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rangka membahas anggaran MBG di RAPBN 2027.
DPR segera memisahkan anggaran pendidikan dan MBG pada APBN 2027. Karena MK mengatakan selambat-lambatnya 2028. Harusnya tidak perlu menunggu tahun 2028. Kami mau pertahankan berdasarkan putusan MK, jangan lagi mengambil 230 triliun dari alokasi 20% dana pendidikan. Dengan kata lain, perkiranya tinggal kurang lebih 30-50 triliun dana MBG untuk 2000. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah penerima makan bergizi gratis diperkirakan menyasar sekitar 63 juta orang pada 2027 setelah pemfokusan atau refocusing tujuan program. Menurut Zulhas, program MBG akan difokuskan untuk daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi. Program juga akan difokuskan untuk kelompok 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, Zulhas menyebut pondok pesantren dengan kapasitas minimal 1.000 santri akan diperbolehkan mengelola dapur MBG sendiri. Namun ia menekankan dapur MBG yang didirikan harus memenuhi standar SPPG dan sertifikat layak higien sanitasi. SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang... Parlemen Iran membahas rancangan undang-undang pengawasan pelayaran di Selat Hormuz. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore.